Dalam episode sebelumnya diceritakan Starla yang mengungkapkan sosok Yuda ke Arya. Saat itu Starla kembali menemui Arya. Pada waktu itu Starla menangis dan membongkar siapa sosok Yuda selaku pria yang mirip Arya. Starla mengatakan jika Yuda adalah adik kembar Arya. Arya yang mendengar hal tersebut merasa kaget, sementara itu Starla berlutut di hadapan Arya. Ia meminta Arya agar tidak meninggalkannya lagi. Bahkan Starla meminta Arya agar segera pulang ke rumah. Akan tetapi Arya mengelak dan justru meminta Starla untuk menceraikannya. Pada episode kali ini Cinta Setelah Cinta menceritakan Starla yang ditemukan dengan Arya. Saat itu Starla dibantu adik-adiknya untuk bertemu Arya. Sehingga Starla pun sangat bahagia dengan hal tersebut. Starla kemudian meminta Arya untuk tak melupakan semua kenangan mereka. Apalagi pernikahan mereka baru dan kini Starla telah mengandung anak Arya. Arya yang mendengar hal tersebut tetap merasa keras. Namun Arya nampaknya memiliki rencana untuk kembali dengan Starla setelah membalaskan dendam ke Ben. Sementara itu kini Ben kembali mencoba mengambil hati Starla. Starla pun berpura-pura senang menerima kebaikan Ben. Akan tetapi Starla ternyata masih menjalankan rencana untuk menghancurkan Ben yang sudah merusak rumah tangganya dengan Arya. Bahkan Starla memanfaatkan Ben untuk merebut kembali Starla Square milikinya dan Arya. Episode sebelumnya, Starla menyuruh Rina mendatangi pengacara yang dulu dipecat oleh Roberto Kusnadi, ayah angkat Ben. Rina mengaku perwakilan PT Kusnadi yang diutus oleh Roberto Kusnadi membahas surat wasiat almarhum Hashim Kusnadi. Pengacara tersebut mengaku lega akhirnya Roberto Kusnadi melunak dan bersedia memberikan hak warisan adik tirinya sebesar 50% sesuai wasiat. Selain itu, ada fakta lain yang mengejutkan. Adik tiri Roberto Kusnadi bernama Rudolf Haidar, anak kandung hasil hubungan gelap Hashim Kusnadi dengan wanita bernama Sundari. Sundari sudah meninggal, sedangkan Rudolf Haidar hidup di jalanan sebagai berandalan dan melakukan banyak kejahatan. Kabar terakhir yang saya dengar Rudolf ini menjadi orang bayaran yang ditakuti. Papar sang pengacara. Pengacara tersebut mengaku masih memantau Rudolf karena dia belum lega sebelum bisa membereskan masalah surat wasiat tersebut. Sementara itu, Starla berpikir bagaimana caranya supaya Arya percaya bahwa Starla juga sangat mencintainya. Starla lantas punya ide meneruskan list permintaan terakhir Arya yang belum selesai waktu itu. Dia berharap mungkin Arya bisa lulus setelah mereka berdua menyelesaikan list tersebut. Starla menyiapkan baju ganti untuk Arya. Dia akan membawa baju-baju tersebut ke markas pengamen di bawah jembatan. Vincenzo membuntuti Starla, tetapi Starla sudah mengantisipasi hal itu. Dia berhasil membuat Vincenzo kehilangan jejak dengan cara yang pernah diajarkan Arya. Di tempat lain, Ben tengah sahur bersama Billy. Vincenzo datang memberikan alamat preman yang diminta Starla. Ben mengenali wajah preman tersebut sebagai pengacara yang telah dipecat ayahnya. Namun, Ben menduga sang pengacara jatuh miskin sehingga terpaksa jadi preman. Setelah itu, Starla mengirim chat kepada Ben. Dia minta maaf karena sepertinya salah orang setelah mendatangi alamat preman kemarin. Ben menerima penjelasan Starla tanpa curiga. Dia justru berpikir itu masuk akal, semiskin-miskinnya pengacara yang dipecat mana mungkin alih profesi jadi preman. Ben semakin berbunga-bunga ketika Starla mengirim chat lagi berupa ucapan terima kasih disertai emotikon hati. Starla mempermainkan Ben dengan meralat emotikon hati tersebut. Dia menulis tadi salah pencet, seharusnya emotikon senyum. Ben tersipu-sipu. Dia pede menganggap Starla gengsi menunjukkan perasaan, padahal sebenarnya Starla mulai jatuh cinta kepadanya. Ben kembali mencoba mengambil hati Starla.
Starla pun berpura-pura senang menerima kebaikan Ben. Akan tetapi Starla ternyata masih menjalankan rencana untuk menghancurkan Ben yang sudah merusak rumah tangganya dengan Arya. Bahkan Starla memanfaatkan Ben untuk merebut kembali Starla Square milikinya dan Arya. Padahal itu memang rencana Starla yang ingin menyelidiki aib keluarga Kusnadi dan PT Kusnadi. Ben menawarkan diri menemani Starla, tetapi Starla menolak. Jadi Ben menyuruh Vincenzo membuntuti Starla diam-diam. Billy yang mendengarnya kemudian mengirim chat kepada Starla dan berpesan agar hati-hati. Starla membalas chat Billy. Dia mengatakan tak masalah meski dibuntuti Vincenzo karena dia sudah punya rencana lain. Ternyata Starla menyuruh Rina mendatangi alamat tersebut dan menjalankan rencana yang telah mereka sepakati. Rina berhasil menemui pengacara tersebut. Dia mengaku sebagai perwakilan PT Kusnadi yang diutus oleh Roberto Kusnadi untuk membahas surat wasiat almarhum Hashim Kusnadi. Sebelumnya Arya tetap menolak pulang, tetapi dia mengantarkan Starla kembali ke rumahnya. Saat Arya hendak pergi lagi, Starla bersujud memeluk kaki Arya dan kembali memohon supaya Arya tak meninggalkannya. Namun, keputusan Arya tak berubah. Dia mengatakan selama ini terlalu besar mencintai Starla, tetapi Starla tak benar-benar mencintainya. Tolong enggak usah memaksakan perasaan kamu, Star, pinta Arya. Arya juga mengaku takut suatu saat hal ini terulang. Starla akan kembali tak mempercayai suaminya sendiri, dan Arya tak sanggup seperti itu. Tiba-tiba Nila keluar rumah. Arya segera meminta Starla bangun untuk menjaga perasaan Nila. Arya menghampiri Nila yang juga menangis memintanya jangan pergi. Dia hanya berjanji akan selalu menjaga Starla dan Nila meski mereka berjauhan. Starla berlari mengejar Arya. Dia berjanji akan membuktikan bahwa cintanya terhadap Arya sama besar dengan cinta Arya